Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 5, subtema 2. Muatan IPA, kompetensi dasar 3.5. Kita akan belajar hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, untuk kompetensi dasar 3.5 ini kita akan mempelajari materi rantai makanan dan simbiosis. Meski banyak yang kita pelajari, tetap semangat belajar ya. Seperti yang telah kita pelajari di tema 5 subtema 1, kita mengetahui bahwa di dalam ekosistem terdapat komponen abiotik dan komponen biotik sebagai penyusun ekosistem tersebut. Nah, komponen biotik berupa makhluk hidup. Di dalam ekosistem, makhluk hidup tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya. Bentuk hubungan tersebut ada dua, yaitu rantai makanan dan simbiosis. Kita pelajari satu demi satu ya. Yang pertama kita pelajari adalah rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Yuk kita amati gambar berikut ini. Padi di dalam sebuah ekosistem dapat berperan sebagai produsen. Padi kemudian dimakan oleh belalang yang berkedudukan sebagai konsumen pertama. Selanjutnya, belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen kedua. Nah, apabila padi, belalang, ataupun katak tersebut mati, maka akan dibusukkan dan diuraikan oleh pengurai. Contohnya jamur. Nah, hasil dari penguraian tersebut akan menjadi zat hara bagi produsen. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa rantai makanan adalah hubungan saling makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Dalam rantai makanan terdapat peran-peran atau nisia yang dilakukan oleh makhluk hidup tertentu. Berikut ini jenis peran yang terdapat dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang dapat berperan sebagai produsen, misalnya tumbuhan, alga hijau, dan fitoplankton. Peran yang kedua adalah konsumen, baik itu konsumen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Konsumen adalah hewan yang memakan produsen ataupun hewan lainnya. Dan peran yang lainnya adalah pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan jasad tumbuhan atau hewan yang telah mati menjadi zat hara bagi tumbuhan atau produsen. Contoh makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai misalnya jamur, cacing tanah, dan bakteri. Yuk kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Rumput di dalam sebuah ekosistem dapat berperan sebagai produsen. Kemudian rumput dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen kedua. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular yang berkedudukan sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen keempat. Kemudian terdapat pengurai. Nah, peran produsen diduduki oleh rumput karena rumput mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Berikutnya, peran konsumen pertama diduduki oleh kelompok hewan herbivora atau dapat pula diduduki oleh hewan omnivora. Sebagai contoh, dalam rantai makanan tersebut, konsumen pertama adalah belalang yang merupakan hewan herbivora. Berikutnya, peran konsumen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya dapat diduduki oleh kelompok hewan karnivora atau dapat pula diduduki oleh kelompok hewan omnivora. Dan
Pengurai yang terdapat pada rantai makanan tersebut adalah jamur. Di dalam ekosistem, selain terdapat rantai makanan, juga terdapat jaring-jaring makanan. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Yuk kita perhatikan contoh jaring-jaring makanan di kebun ini ya. Nah, jaring-jaring makanan tersebut merupakan kumpulan dari 5 rantai makanan. Apa saja ya 5 rantai makanan tersebut? Rantai makanan yang pertama, bunga sepatu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit dan burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kedua, sawi dimakan oleh ulat, kemudian dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Berikutnya, rantai makanan yang ketiga, sawi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang. Rantai makanan yang keempat, sawi dimakan oleh belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh elang. Dan rantai makanan yang kelima, sawi dimakan oleh tikus dimakan oleh elang. Hubungan antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem selain berupa rantai makanan juga dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam ekosistem yang sama. Di dalam video ini kita akan mempelajari 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yuk kita pelajari satu demi satu ya. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme artinya hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, apa saja ya contoh simbiosis mutualisme? Contoh yang pertama, hubungan antara bunga dengan kupu-kupu atau lebah. Bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu atau lebah, dan kupu-kupu atau lebah mendapatkan keuntungan, yaitu nektar atau sari madu dari bunga. Contoh yang kedua adalah kerbau dengan burung jalak. Keduanya mendapatkan keuntungan. Tubuh kerbau bebas dari kutu, karena kutunya dimakan oleh jalak, dan jalak mendapatkan makanan berupa kutu dari tubuh kerbau. Contoh yang ketiga adalah ikan badut dengan anemon. Ikan badut mendapatkan keuntungan, yaitu tempat tinggal, dan anemon juga mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari ikan badut dari pemangsa anemon. Anemon juga mendapatkan kotoran dari ikan badut sebagai makanannya. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme berarti hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan satu lainnya netral, artinya tidak dirugikan sekaligus tidak diuntungkan. Berikut ini contoh simbiosis komensalisme, yaitu anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan keuntungan, yaitu tempat hidup berupa pohon yang ditumpanginya. Sedangkan pohon tidak dirugikan sekaligus tidak diuntungkan dengan keberadaan anggrek. Contoh yang kedua, ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa mendapatkan sisa makanan dari hiu, dan hiu tidak diuntungkan sekaligus tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah sirih dengan pohon yang ditumpanginya. Sirih mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon tidak dirugikan sekaligus tidak diuntungkan oleh sirih. Jenis simbiosis yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme artinya hubungan antara dua makhluk hidup dengan satu mendapatkan keuntungan dan satu lainnya mendapatkan kerugian.
Nah, apa saja ya contoh simbiosis parasitisme? Contoh yang pertama, hubungan antara benalu dengan pohon yang ditumpanginya. Benalu mendapatkan keuntungan berupa makanan yang diisapnya dari pohon, dan pohon dirugikan karena kekurangan nutrisi. Contoh yang kedua, hubungan tali putri dengan tanaman tetean. Tali putri mendapatkan keuntungan, yaitu makanan yang diisapnya dari tanaman tetean, dan tanaman tetean dirugikan karena kekurangan nutrisi. Dan contoh selanjutnya adalah hubungan antara keongmas dengan padi. Keongmas mendapatkan keuntungan berupa makanan, yaitu daun muda padi, dan padi dirugikan karena terhambat pertumbuhannya. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.